Halo, Shalom Coolers. Shalom. 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 Yeay, salam. Selamat datang teman-teman di ibadah Pfizer kita. Selamat datang juga untuk Sir Wilson yang sudah bersedia hadir untuk Pfizer kita hari ini. Dan teman-teman yang baru pertama kali hadir maupun teman-teman yang selalu setia mengikuti Pfizer kita setiap Jumat. Hari ini Gigit nggak sendirian. Gigit bakal ditemenin sama... Halo semuanya, shalom. 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 Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, kita udah memasuki bulan baru di tahun ini. Yang ya kalau dihitung-hitung udah lama banget ya kita mungkin mengkarantina diri supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Aku harap di sini teman-teman dalam keadaan yang sehat dan kalau misalnya pun tidak sehat, semoga cepat sembuh dan jangan berkecil hati ataupun bersedih karena ingat satu kata-kata. Memasuki bulan baru, selalu ada mentari baru setiap pagi, selalu ada kesempatan baru setiap hari. Nah, Kapine, gimana nih kabar Kapine? Puji Tuhan, kakak baik banget hari ini. Gimana kamu kabarnya, Dek? Puji Tuhan, aku juga baik. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita biasanya mau ngomongin tentang apa nih? Biasanya sebelum kita mulai Pfizer. Biasanya sebelum kita mulai Pfizer, kita bakal tanya-tanya beberapa teman-teman kita sih mengenai kabar dan ya mungkin sharing-sharing sedikit. Oke, boleh banget. Kayaknya kita milih satu orang aja ya untuk kita tanya-tanyain. Oke deh. Kamu milih siapa, Dek? Untuk hari ini Kapine deh. Bulan baru kan. Oke. Seperti yang kakak bilang tadi, puji Tuhan kakak baik hari ini, tapi ya agak sedikit hektik dengan tugas-tugas, tapi nggak hektik juga. Ya agak bosan juga sih dengan tugas-tugas. Baguslah Kak, tapi kakak harus tetap semangat meski ya jujur kita harus memang banyak tugas apalagi online gini dan apalagi makin kita mendengar kasus-kasus makin naik. Jujur Gigit sangat pengen ke kampus, pengen tahu bentuk kampus, pengen belajar di kampus, pengen masuk kelas kampus, pengen ketemu teman-teman di kampus, pengen jalan-jalan di kampus, pokoknya serba di kampus, tapi udah nggak apa-apa, di rumah juga enak kok. Iya sih, benar banget. Itu kata Kak Med kayaknya bisa deh kirim tugas ke Kak Rifan. Waduh, jangan menghantui yang udah magang dengan tugas-tugas lagi dong. Ya benar banget sih. Kayaknya nanti Kak Rifan tugasnya traktir kita aja ya nanti. Oke deh Git, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita langsung ke RNR aja ya untuk Pfizer kita hari ini. Oke. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa rules dan regulation yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua, open cam kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Dan yang ketiga, teman-teman wajib menggunakan baju yang bebas, namun pantas dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu dipandu oleh PR. Dan yang kelima, jika teman-teman ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi ke ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita buka dengan doa. Bapa kami ada dalam surga, terima kasih karena
Engkau telah mempertemukan kami semua ya Tuhan melalui Google Meet ini pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu melalui Fraser kami hari ini ya Tuhan. Berdoa untuk ibadah hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan menyertai dan membimbing agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah juga nanti Mr. Filson yang akan membawakan firman, biarlah Engkau yang akan mengurapi Mr. Filson ya Tuhan, agar dia bisa berkata-kata hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Kulers. Shalom. Terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau lega bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau lega bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, rakyatku kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, rakyatku kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah lebih dalam lagi. Kau ada bersamaku di semusim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
Shalom semuanya, selamat siang. Kita akan memasuki sesi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Wilson. Kepada Mr. Wilson, dipersilahkan. Oke, Shalom Coolers. Semoga kita tetap semangat. Kita yang sudah dipersatukan oleh darah Kristus, kita yang sudah diangkat jadi anak-anaknya. Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau merendahkan hati kami dan bersatu, bersepakat berdoa Tuhan. Kami berdoa biarlah saat ini kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus boleh kami mengerti dan boleh menjadi rema dalam hati kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh membuat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap koneksi internet dan lain sebagainya yang teknis yang boleh kami hadapi. Dan kami boleh mengarahkan hati, pikiran kami hanya kepadamu saja. Tuhan, kami berdoa untuk hati kami, biarlah menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh ditabur, dan boleh berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa dan menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh memiliki waktu yang teristimewa pada siang hari ini bersama dengan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, suara saya kedengaran dengan jelas? Kedengaran, Sir. Oke, good. Saya izin share. Ya, sebelum kita mulai, saya minta kita semua siapkan catatan dan siapkan Alkitabnya. Oke. Dan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini itu adalah maintaining the integrity of the fellowship. Ya. Nah, pertanyaan pertama, mungkin ini boleh jawab di chat box atau ada yang mau open mic boleh. Mengapa sih menurut Coolers penting sebagai kita orang percaya, kita yang udah menerima Kristus gitu ya, perlu tertanam dalam komunitas atau persekutuan. Kira-kira kenapa nih? Ada yang mau open mic? Matthew yang nyapa saya tadi. Matthew, kira-kira menurut Matthew, sambil yang lain boleh tulis di chat box-nya ya. Kira-kira kenapa sih penting sebagai kita orang percaya tertanam dalam satu komunitas atau dalam satu persekutuan? Yes. Kalau aku sendiri keinget sih Mr. Wilson dengan ayat 1 Tesalonika 5:11. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Indonesia bilangnya therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Jadi kalau kita akan diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, a social being, dan tentunya kita nggak bisa menjalani hidup ini sehari-hari tanpa teman seiman yang akan bantu kita bertumbuh dan juga melewati banyak banget peristiwa-peristiwa yang mungkin kalau kita sendiri lewati itu bikin kita stres. Jadi kalau misalnya kita ketemu nih orang yang ngalamin the same thing, mungkin kita bisa sharing bareng dan kita tahu bahwa kita nggak sendiri. Kan sering banget musuh kita iblis mau bilang kita kalau kita alone kan, tapi tentunya kita tidak, ada Tuhan dan juga ada teman-teman di sekitar kita. Wow, thank you Matthew. Very insightful. Jadi itu mengingatkan kita bahwa kita perlu orang lain untuk bertumbuh. Nah, di sini ada juga yang jawab, Deborah, agar kita bisa saling bertumbuh di dalam komunitas, supaya kita tetap bertumbuh, supaya saling menguatkan satu sama lain. Jemima, karena bersama komunitas kita bisa saling menguatkan dan bantu merangkul kita pada track yang benar. Kita perlu orang lain. Nah, agama berbeda dengan hubungan relationship. Ya, Kristen itu bicara bukan tentang suatu agama,
cara orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita bilang agama mendekatkan diri kepada Tuhan, itu seperti kita punya usaha yang luar biasa untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ada juga yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, naik ke atas gunung, berdiam diri, dia nggak perlu orang lain, benar kan? Pokoknya hanya dia dan Tuhannya, tidak seperti lambang salib, hubungan kita dengan Tuhan ditentukan dengan hubungan kita dengan sesama gitu ya. Nah, itulah filosofi agama. Tapi yang pasti Kristen itu bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sudahkah kita memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Sudahkah kita bilang kita mengasihi Tuhan? Yang kita tunjukkan dengan mengasihi sesama. Karena nggak mungkin, firman Tuhan juga berkata, nggak mungkin kita mengasihi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Kalau kita orang yang di sekeliling kita aja nggak kita kasihi. Nah itu kurang lebih ada satu video yang saya mau tunjukkan. Makasih untuk setiap jawabannya. Nah, ada beberapa pertanyaan ke depan yang nanti saya minta interaktif kayak tadi ya, dijawab di chat box. Tapi yang pasti ada satu video yang saya mau tunjukkan kurang lebih menggambarkan kenapa kita penting ada dalam satu persekutuan. Mungkin ada yang udah pernah lihat video ini. Kelihatan videonya? Iya, Sir. Nah, itulah perlunya komunitas ya. Karena badai hidup ketika kita ngikut bersama dengan Tuhan, kadang begitu berat dan kita perlu orang lain. Oke. Nah, sekarang semuanya setuju kalau persekutuan itu penting buat kita? Ya? Oke. Kalau kita setuju, sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar. Nah, persekutuan yang seperti apa sih yang menurut kalian itu kita perlu? Menurut Coolers, kira-kira persekutuan yang kayak gimana? Apa yang baca firman Tuhan terus? Atau yang berdoa terus? Apa yang kayak gimana? Coba sesuaikan dengan kondisi kalian. Kira-kira kalian perlu komunitas untuk bertumbuh itu, berarti komunitas yang kayak gimana sih gitu? Nah, ini udah ada beberapa yang masuk. Yang mencerminkan sikap Kristus. Wow, keren banget. Boleh lebih spesifik lagi, misalnya kayak gimana? Yang bisa sharing. Oke, that's a good and practical. Jadi kita bisa sharing isi hati kita bisa sharing, dan kita bisa percaya ya, dan mereka bisa jaga kepercayaan kita ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita sharingin itu classified gitu ya, rahasia, dan kita bisa mempercayakan rahasia itu kepada komunitas. Yang sering, nah ini Yetro, yang saling memahami dan menguatkan satu sama lain di antara perbedaan yang ada. Good. Deborah, yang saling membangun iman, saling membantu, jadi teman untuk sharing. Berarti boleh dong saling negor ya? Boleh gak saling negor sampai berantem terus saling maaf-maafan?
Bisa aja ya. Persekutuan yang saling membangun kebiasaan yang baik. Oke, saat teduh bareng, saling ingetin, that's a good one. Persekutuan yang setia, mendukung dan mendorong kita untuk maju dan bertumbuh dalam Kristus. Othniel, community that can caring each other. Nah, ini yang penting, caring each other. Di zaman sekarang, kita perlu mikirin gimana sih menunjukin kita caring each other di era digital ini. Karena I do believe not only through social media, karena di sosial media too much filter, terlalu banyak filter yang kita pakai untuk mengekspresikan isi hati kita dan mengekspresikan apa yang sesungguhnya kita rasakan. Mungkin pendekatan-pendekatan yang baru di era digital ini kita perlu pikirin, gimana sih ngejangkau anak muda, gimana sih ngejangkau teman kita yang sebenarnya kita concern, kita care sama mereka dan kita nunjukin kasih itu ke mereka di masa-masa yang sekarang ini. Nah, ya intinya tadi udah ada ya komunitas yang menerima dengan baik, memberi kita pengetahuan dan pengenalan akan Kristus tanpa unsur kebencian dan menyakiti satu sama lain. Nah, untuk itulah makanya kita penting akan ngebahas tentang Efesus 4. Bukan cuma Efesus 4, tapi saya dorong kita semua untuk membahas nasihat-nasihat surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada minggu-minggu ini. Karena ada banyak sekali nasihat yang begitu penting untuk kita renungkan. Makasih untuk jawaban semuanya. Nah, kurang lebih ini yang bisa saya recap, itu bisa berdasar pada kebenaran dan kasih Tuhan. Dasarnya satu, kita mau mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi, dan Tuhan ingin kita menjangkau, kita membagikan kasih itu kepada sesama. Berdasar pada kebenaran. Jadi apa yang tidak benar ya perlu dikoreksi dalam komunitas itu. Yang kedua, berbagi firman Tuhan. Nah, ini penting karena ini bisa saling menguatkan, berbagi firman Tuhan, sharing lagu, sharing berita tentang kebenaran dan sebagainya, kesaksian, berbagi pergumulan, berbagi kesaksian, saling negor, saling mendoakan, itu adalah komunitas yang penting untuk kalian punya. Kenapa? Karena balik lagi, kita nggak pernah bisa sendirian untuk bertumbuh bersama Tuhan. Namanya karakter, namanya buah-buah roh, namanya buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu semua perlu orang lain. Gimana kita bisa bilang kita punya kasih atau kita punya penguasaan diri kalau kita nggak berinteraksi sama orang lain? Untuk membangun suatu karakter, kita perlu orang lain. Untuk membangun diri, memiliki pembaruan akal budi, mungkin kita bisa dengan baca Alkitab, dengan perenungan kita sehari-hari, tapi untuk membangun karakter, untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, persekutuan yang baik, kita rajin beribadah dan selain sebagainya, kita perlu orang lain dan saling mengingatkan. Nah, gimana caranya kita memelihara kesatuan ini? Yuk kita sama-sama buka Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya ajak kita semua membaca dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Sudah dapat ya? Kita baca sama-sama walaupun di unmute nggak apa-apa ya, supaya jiwa kita mendengar suara yang kita ucapkan. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku yang orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut, ya itu sampai ayat 7 ya, menurut ukuran pemberitaan Kristus. Nah,
Dari Efesus, kita lihat sama-sama dari per ayat ya. Efesus 4 ayat 1 bilang bahwa sebab itu, sebab apa? Kita jadi perlu lihat pasal atau ayat sebelumnya. Di kitab Efesus, mulai dari Efesus yang pertama, itu kita dipanggil, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kita berpadanan dengan panggilan itu. Sebab itu kita bisa lihat dari doa Paulus. Kita lihat dari Efesus yang ketiga, ayat yang ke-16, doa Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu, aku berdoa supaya, di ayat 16 ya, kita bisa lihat, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar, serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, yaitu kita sampai zaman sekarang, dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Baru masuk ke pasal yang keempat, sebab itu. Nah, sebab pengharapan Paulus kepada kita supaya kita mengerti betapa besar, dalam, lebar, dan panjang kasih Tuhan itu. Ada satu nasihat Paulus kepada kita sampai saat ini, yaitu supaya kita hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan yang kita punya. Nah, panggilan apa sih yang kita punya? Nah, saya pengen ada satu orang yang membacakan Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Ada panggilan di situ yang kita perlu lihat. Panggilan-panggilan yang di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, pasal 1, 2, 3, sudah disebut oleh Paulus. Di Efesus 1 ayat 4 sampai 5, silakan ada yang membacakan. Sheila, silakan. Efesus 1 ayat yang keempat sampai yang kelima, dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Sebab di dalam Dia, Allah, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wow, amin. Itu satu panggilan kita. Yang pertama adalah kita dipanggil oleh Allah supaya kita kudus dan tidak bercacat, dan kita dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan Allah. Bukankah itu suatu panggilan yang harus kita jaga baik-baik? Benar nggak? Kalau kita punya identitas sebagai anak Allah, ya mestinya kita bicara kayak gimana sih? Mestinya kita bersikap kayak gimana sih? Gimana sih kita punya gaya hidup? Gimana sih kita menghadapi banyak persoalan, kemalasan, aduh tugas yang bikin boring waktu online, as a son, as a children of God, kira-kira apa yang berpadanan dengan panggilan itu? Nah, panggilan yang lain itu juga bisa kita lihat di ayat yang ke-18 dari Efesus 1, ayat yang ke-18. Ada yang membacakan lagi, silakan. Deborah. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, orang-orang yang kudus, orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Itulah kita sebenarnya. Memang kata-kata kudus bukan sesuatu yang populer di zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang orang pikir, gimana sih orang mau hidup kudus? Banyak banget godaan, banyak banget keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Seberapa mahal outfit lo, atau apapun itu, konten yang menunjukkan betapa banyak keangkuhan hidup.
yang kita punya atau hadapi sekarang. Tapi bagaimana kita menyadari bahwa kita itu dipanggil untuk hidup kudus, yaitu adalah dua upaya. Upaya kita untuk menjaga kekudusan itu, dan yang kedua, bahwa kita dalam keberdosaan kita, itu telah dikuduskan. Statusnya adalah telah dikuduskan oleh darah Kristus, supaya kita nggak berbuat dosa lagi, supaya kita nggak diperhamba lagi oleh dosa. Nah, hendaklah kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan, hidupnya berpadanan dengan panggilan itu. Di ayat yang lain, saya bacakan pada pasal kedua, ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah. Itu identitas kita, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Tuhan pengen setelah kita hidup, kita punya identitas baru di dalam Tuhan, ketika kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, untuk satu tujuan, yaitu punya pekerjaan yang baik. Nah, itu beberapa panggilan sampai ayat yang 21-22 itu ada, ya, terakhir ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah. Bukankah kita diingatkan oleh firman Tuhan di kitab Roma bahwa tubuh kita adalah bait kudus, baitnya Allah. Artinya di dalam kita ada imam besar, yaitu Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang berdiam diri dan ingin supaya kita menjadi bangunan yang rapih tersusun dan kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Artinya Allah itu dekat, ada di dalam Roh, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan ada di dalam hati dan hidup kita, mestinya kita nggak boleh main-main lagi. Kita harus segera ngerti panggilan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita kerjakan dengan semangat. Nah, di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sini hendaklah kita menjadi rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, itulah bentuk dari kasih dalam komunitas. Kita belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk lemah lembut, itu kita belajar untuk sabar. Tentu itu buah bukan dari manusia lama kita yang dipimpin oleh keinginan daging, tapi adalah buah dari manusia baru yang telah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan usahakanlah, jadi ada ya ayat yang ketiga, kita lihat, usahakanlah untuk selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus bersama-sama. Artinya dalam komunitas kita perlu bersama-sama memohon agar kita terus mengikut dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita hidup rukun. Nah, ada kata-kata usahakanlah, artinya memang ada usaha yang kita sadari, ada usaha yang harus kita pikirin, gimana caranya supaya kita terus ikut pimpinan Roh Kudus, dan supaya kita tetap maintain the integrity of our fellowship with Christ and with our fellow brother and sister. Nah, di ayat yang keempat, kita lihat satu tubuh, satu roh, dan kita semua dipanggil untuk satu masa depan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Bagi kita hanya ada satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, itu menjadi penting, dan kita semua punya satu Allah dan satu roh. Ini menjadi penting dalam komunitas yang lebih besar sebagai murid-murid Kristus. Satu roh, satu hati, kita itu satu tubuh Kristus. Dimana kalau ada satu bagian tubuh atau anggota tubuh yang terluka atau hilang, itu menjadi kehilangan bagi seluruh tubuh Kristus. Nah, ini juga menjadi penting. Yang kedua, satu Tuhan imam baptisan. Apapun doktrin gereja yang kita mengerti, tapi kita punya satu Tuhan, yaitu Kristus Tuhan, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga dalam pengakuan iman rasuli yang terus kita nyatakan setiap minggunya. Satu Tuhan, satu imam, satu iman, satu baptisan. Walaupun doktrin yang berbeda-beda, tapi kita ingat baptisan itu dalam nama
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mau dipercik, mau diselam, mau ditumpang tangan atau menengadah tangannya ke atas, apapun caranya, tapi kita harus mengerti kita itu satu Tuhan, iman, dan baptisan. Satu Allah dan Bapa, apapun nama yang disebut, Yahweh, YHWH, Adonai, Elohim, atau Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu ada dalam satu kesatuan dan kita punya satu masa depan yang penuh kemuliaan di dalam Tuhan. Nah, jadi kira-kira pertanyaan berikutnya, what efforts we can make for the unity of our fellowship? Apa sih usaha yang bisa ini perlu kita pikirin sama-sama dan mungkin sambil ditulis di chat box, kira-kira zaman sekarang dengan pelayanan digital, dengan hubungan yang digital, dengan bisa gak kita maintain intimacy with Christ? Bisa gak kita maintain intimacy with our fellowship of brother and sister in Christ? And what efforts we can make? Coba tulis di chat box ya, sambil saya teruskan. What efforts we can make for the unity of our fellowship? Nah, di Efesus 4, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, di situ ada satu tujuan di ayat yang 11 ya. Tujuan yang kalian sebut dengan sederhana sebagai bertumbuh bersama di dalam Kristus. Di ayat yang 11 saya bacakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi kita, saya ganti ya, memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu jemaat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, di sini di ayat 16 dinyatakan, daripadanyalah seluruh tubuh, anggota tubuh jemaat Kristus, yang rapi tersusun dan diikat, diulangi lagi ya, tadi di ayat yang kedua, di pasal yang kedua juga disebut yang sama, diikat menjadi satu oleh pelayanan sebagai semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Artinya seluruh tubuh anggota Kristus punya satu kewajiban, yaitu kita bertumbuh dan membangun diri di dalam kasih Kristus. Jadi kita perlu menerima bahwa kita perlu bertumbuh, kita nggak bisa gini-gini aja, kita perlu dibarui akal budi pikiran kita perlu memiliki karunia roh dan melayani jemaat, kita perlu bertumbuh dan punya buah roh sebagai bentuk kita menempel, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, harus ada buah yang ditunjukkan, dan kita perlu untuk membangun diri di dalam kasih. Nah, ini sekali lagi catatan, ya memang kesatuan roh itu nggak mungkin diciptakan oleh manusia, dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan satu Tuhan artinya kita mengagungkan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Bukankah ini satu kerinduan Tuhan di Yohanes 17? Yaitu yang menjadi doa syafaat Tuhan sebelum dia naik di Taman Getsemani, sebelum dia lewat jalan Via Dolorosa, supaya kita bersatu. Supaya umat Tuhan bersatu, supaya gereja bersatu, supaya setiap kita bersatu. Itulah kerinduan Tuhan. Seperti Tuhan dengan Allah Bapa adalah satu. Nah, dan kesatuan iman, yang ini yang tadi yang kita baca di Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Ya, supaya kita menerima
hanya iman dan amanat para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan karena pada saat itu ada juga banyak rupa-rupa angin pengajaran, ada banyak guru palsu yang harus kita lawan, yang harus kembali back to Bible. Apa sih yang firman Tuhan katakan? Bukan orang katakan, bukan pendeta atau pengkhotbah katakan. Kita harus kembali kepada kebenaran firman, kembali mengecek kebenaran dan menguji segala sesuatu di dalam roh. Dan lalu kita mempertahankan dan bertumbuh, terus tidak menjadi anak-anak yang menerima rupa-rupa pengajaran, tapi memiliki pengetahuan akan kebenaran, mempertahankan dan memberitakan kebenaran, itulah kerinduan Tuhan bagi kita yang sudah percaya dan sudah diselamatkan, dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kira-kira tadi untuk pertanyaan what efforts we can make, any idea? Ada ide nggak kira-kira gimana upaya yang bisa kita lakukan? Untuk ngejangkau di era digital ini? Perlukah setiap kita misalnya punya membagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, ada 2-3 orang yang khusus kita taking care of gitu. Kita punya 2-3 orang atau 1 orang aja satu hari untuk kita kasih support, kita doakan. Ada gak yang mau di-sharingin atau didoakan? Karena sekarang too much message in the group, tapi so little in personal message, right? Personal message juga jadi sesuatu yang hal yang mungkin pertanyaannya umum-umum aja, rutin-rutin aja, biasa-biasa aja, nothing intimate, nothing fruitful atau kira-kira bisa menggugah orang untuk kembali memiliki hubungan yang akrab satu sama lain. Nah, ya mungkin kalau belum ada sekarang, kita perlu pikirin ini. Matthew as a chief, juga di dalam komunitas school perlu memikirkan gimana caranya menjangkau di era digital ini. Mungkin 2-3 orang untuk kita berbagi tugas untuk taking care of angkatan yang atas ke angkatan yang bawah, angkatan yang sama juga punya komunitas, angkatan yang atas ke bawah juga ada komunitasnya. Itu mungkin perlu dipikirkan. Karena apa? Karena zaman sekarang sosial media juga bisa membuat kita having friends but having less intimacy. Kita nggak punya hubungan yang otentik, kita nggak punya hubungan yang saling percaya, karena kita diradam oleh digital consumption yang begitu tinggi. Nah, mungkin kita juga punya target pribadi, kontak 1 orang setiap hari, nanyain kabarnya gimana, how is your life, how is your struggle, how is your plan, dan kita doakan sama-sama. Nah, itu adalah pelayanan-pelayanan yang mungkin sekarang diperlukan. So, maintaining the integrity of the fellowship is by this one. According to what I shared to you, by living our calling every day as a disciple of Jesus Christ. By living our calling, itu yang tadi berpadanan, hidup berpadanan dengan panggilan yang kita punya sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah dipanggil untuk melayani Tuhan, and be a faithful fellow brother and sister in Christ. Karena penting nih, hi bro, hi sis, yang benar-benar cinta sama Tuhan, yang menjangkau generasinya. Saya selalu berdoa agar Coolers, agar setiap kita boleh diperlengkapi sedemikian rupa untuk menjangkau generasi kita. Menjangkau banyak orang di sana yang terhilang, banyak orang di sana yang akibat kekecewaannya dengan melihat realita hidup, mereka makin jauh sama Tuhan. Atau dengan kehidupan yang biasa-biasa aja, mereka nggak merasakan kasih Tuhan, karena nggak ada yang mengasihi mereka.
So, by living our calling every day as a disciple of Jesus Christ and be a faithful fellow brother and sister in Christ, we could maintain the integrity of our fellowship. Oke, ada satu video yang mau saya share sebelum saya selesai, dan setelah ini saya izinkan kalau ada yang mau tanya, sharing, atau mau kasih respon dari firman Tuhan yang saya bacakan, boleh banget, karena kita masih ada waktu, mungkin sekitar 5 menit. Nah, tapi ini adalah satu message yang saya pikir perlu kita renungkan sama-sama. Ketika kita sudah dipanggil oleh Kristus, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Yesus ketika dalam ilustrasi ini adalah, lalu kenapa kamu berdiri saja di sana dan tidak mengulurkan bantuan? Melakukan seperti apa yang Yesus lakukan kepada hidup kita. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, kenapa kita nggak mengasihi sesama kita? Atau menjangkau mereka. Ketika kita udah dijangkau oleh senior kita udah dijangkau oleh kakak atau abang rohani kita, atau orang-orang yang memperhatikan kita sampai saat ini, kenapa kita nggak melakukan hal yang sama, menjangkau generasi yang selanjutnya? Nah, ini pertanyaan untuk kita bersama. Amin. Oke. Saya udah selesai untuk sharing. Ada yang mau kasih respons atau bertanya sebelum kita tutup di dalam doa? Silakan. Yalah, kita masih punya waktu kan? Masih, Sir. Sekitar 2 menit. Oke, that's a quick one. Ya, nggak apa-apa. Ayo, kasih respons atau kasih sharing. Boleh. Oke, Sir. Sebelumnya terima kasih banyak atas firman-Nya. Firman-Nya benar-benar kayak relate banget, apalagi kita sendiri kadang memang asik sendiri dan kadang lupa dengan komunitas. Memang benar kita itu perlu orang lain dalam bertumbuh dalam Kristus, karena ibaratnya komunitas itu seperti pohon. Kenapa bilang kayak pohon? Karena kalau misalnya ibaratkan kita dikasih berteduh di sebatang pohon atau pohon yang rimbun, kita pasti bakal pilih pohon yang rimbun. Kenapa? Karena di situ kita akan lebih terlindungi dari hujan. Nah, pohon itu ibarat kita. Kalau misalnya kita hanya tumbuh sendirian tanpa komunitas, itu ibaratnya kayak kita percuma kita percaya dengan Tuhan, tapi kita nggak membantu menyebarkan dan membantu saudara-saudara kita di sana untuk ikut percaya juga. Lalu kita juga nggak akan bisa berubah dengan melakukannya seorang diri, karena Tuhan tak pernah menciptakan kita itu untuk menjalani hidup sendiri. Karena Gigit ingat banget perkataan pertama yang Tuhan katakan pada manusia waktu di Kejadian, lupa ayat berapa, itu dia pokoknya bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjanjikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, itu cocok banget untuk kita yang selalu sendirian. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum dapat komunitas, boleh banget join aja Cool atau ikut komsel teman-teman biar kita bisa saling sharing. Itu sih Sir yang Gigit dapat dan catat juga, itu penting. Dan ya kita semua pastinya mau dapat komunitas yang rasanya itu seperti rumah, di mana kita bisa percaya tanpa curiga, tanpa mau ngejatuhin satu sama lain. Gitu Sir. Thank you. Amin. Thank you, Brigita.
Oke, satu lagi ya, boleh ya? Satu lagi. Ada? Oke, Matthew. Besar ini saya ada pertanyaan, tapi kayaknya kita nggak ada itu ya, nggak ada waktu lagi. Tapi mungkin Kayaknya penting deh, kayak nggak apa-apa. jadi ada teman dari teman saya yang ada teman. Jadi dia mempunyai teman dan dia dari kecil nih, mereka sama-sama terus sampai sekarang. Nah, biasanya dia itu orangnya outgoing ya, selalu selalu hangout lah sama teman aku ini. Nah, tapi tiba-tiba kayak temen ini dia kayak oke, kita panggil dia siapa nih? Si Jared ya. Si Jared ini dia tiba-tiba kayak mendiamkan diri gitu. Dia nggak mau gabung-gabung lagi. Bahkan dia kalau ibadah gitu udah jarang banget. Nah, waktu temen aku ini tanya mamanya si Jared kenapa dia kayak ada sesuatu kah? Tapi mamanya gitu kayak menutup-nutupi gitu. Nah, apa yang teman saya harus lakukan untuk membantu temen yang ini? Karena kadang kan kita pikirannya, oh mungkin saya coba kayak approach dia, tapi kadang kalau misalnya orang mau sendiri gitu, kalau kita approach dia malah dia kayak lebih mau push people away, karena kan dia mau mungkin ada space ya. Jadi menurut Mr. Filson apa yang teman saya harus lakukan terhadap si Jared ini? Pertama, indahnya dalam komunitas kita nggak sendirian. Ketika kita punya pergumulan kayak gini, kita bisa ajak 2-3 orang yang kita percaya, kamu tahu gak kabar si Jared? Yuk kita doain sama-sama supaya dia mau membuka diri paling nggak untuk berkomunikasi dengan kita. Karena memang mungkin kondisi seperti ini banyak ya dialamin zaman sekarang. Orang yang banyak lebih ingin menutup diri, udahlah, fading away gitu. Saya mau sendirian aja, saya mau ini, tapi padahal sendirian nggak menolong gitu. Nah, buat setiap orang yang concern sama ini, ya kita ajak doakan. Yuk kita doa, terus kita cari satu cara supaya kita kontak dia. Entah sharing sesuatu yang dia suka untuk bahas. Misalnya orang yang suka main bola kan senang tuh ngebahas tentang Euro 2020 atau apa. Jadi biarlah dengan pertama dasarnya doa, dasarnya kan kita mau mengasihi, kita mau menyatakan kasih itu dulu. Terus yang kedua kita berdoa supaya Roh Kudus yang boleh turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan biarlah ada hikmat dari Tuhan nanti yang akan menaungin orang ini. Saya ingat selalu betapa banyak orang yang perlu seperti ilustrasi kisah di Injil. Ada satu orang lumpuh yang diangkat tilam naik dari genteng, ada 4 orang temannya yang kasih tolong dia supaya ketemu dengan Yesus. Rasanya banyak banget lah orang yang nggak bisa sendirian, tapi Tuhan izinkan orang yang concern, orang yang peduli, orang yang mendoakan, itu punya hati buat ngejangkau orang ini, supaya mereka ketemu dengan Kristus dan dilawat Tuhan atau diperbaruilah hidupnya. Apapun permasalahan yang ada. Karena memang zaman sekarang, apalagi generasi kalian ya, yang kalau misalnya kalian merasa kesepian tuh kayak, gue ngerasa kesepian, ada yang lari ke game, ada yang lari ke Netflix, ada yang episode drama series yang tapi it never satisfy you, to be honest. Apapun yang kita isi, yang ditawarkan dunia dan kita isi untuk menutup kekosongan hati kita, itu nggak pernah bikin kita puas, bener gak sih? Pernah gak ngalamin di state of life itu? Mungkin ada sebagian yang ngalamin, atau pernah ngelihat ya beberapa teman yang addicted to something yang dia nggak tahu, menyia-nyiakan hidupnya, kasihan banget gitu. Nah, tapi yang pasti hanya oleh Roh Kudus dan hanya di dalam Yesus itu kita beroleh kedamaian dan
completeness gitu. Hidup kita itu lengkap di dalam Tuhan. Nah, itulah yang penting. Nah, baru tidak baik dia seorang diri ada dalam komunitas untuk saling mengingatkan betapa berharga dan pentingnya hidup di dalam Yesus. Nah, tapi untuk orang yang sudah kecewa, untuk orang yang sudah punya masalah dan menganggap masalahnya lebih besar daripada Tuhan, wow, itu dia sedang membangun tembok yang besar kan. Dan itulah perlu selain kita mengerti kebenaran, kita juga perlu menyerahkan diri di dalam komunitas, mendoakan, makanya perlu doa syafaat. Si ini punya pergumulan, yuk kita doain. Si ini punya pergumulan, yuk kita doain. Supaya dia nggak missing out dan tetap ingat bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada masalah-masalah yang dihadapi. Nah, itu sih dari saya, Matthew. Baik, Mr. Filson. Terima kasih. Oke. Rasanya waktunya sudah selesai atau lewat sedikit. Yuk kita sama-sama satukan hati, kita berdoa bagi setiap kita yang tergerak untuk menjangkau generasi, untuk menjangkau teman-teman yang kita kasihi di dalam hati kita. Boleh saya ajak untuk taruh tangan kanan di dada dan kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang kudus, menjadi rekan sepelayanan-Mu. Kami dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan, kami dipanggil untuk menyatakan kabar baik bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami mau belajar untuk peka oleh pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kami mau belajar peka untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka, kami mau menyatakan kasih Tuhan untuk mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini boleh menjamah dan memimpin hati pikirannya, dan sehingga mereka boleh mengerti betapa berharganya Tuhan dalam hidup mereka, untuk betapa berharganya Tuhan dalam setiap hidup kami, dan betapa Tuhan rindu untuk memakai kami untuk menjangkau orang lain. Kami mulai dari keluarga kami Tuhan, kami mulai dari komunitas kami, dari komsel kami, dari teman seangkatan kami, atau bahkan dari orang-orang yang kami tahu dan kami kenal. Tuhan, gerakan hati kami untuk mendoakan mereka, gerakan hati kami juga untuk menjangkau mereka. Dengan hikmat Tuhan, kami percaya ada banyak terobosan dalam minggu-minggu yang akan datang, dan dalam hari-hari yang akan datang. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami, agar kami boleh terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami bisa untuk menjaga kesatuan dalam komunitas kami, dan agar semakin banyak orang yang rindu bertumbuh, semakin banyak orang yang rindu mencari komsel dan mau bertumbuh di dalam komsel, sehingga setiap orang menerima pertumbuhannya dan setiap orang diperlengkapi Tuhan untuk menjadi berkat satu sama lain. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menggemakan firman ini di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you. Terima kasih, Sir, untuk sharing firman-Nya. Dan juga terima kasih banyak untuk doanya. Teman-teman di sini, aku pengen ngajak kita bareng-bareng, mungkin boleh on mic dan juga on cam, untuk bilang bareng-bareng say thank you untuk Sir Filson. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Thank you, Sir. God bless Sir Filson. God bless you too, Coolers. Sir, sebelumnya boleh ini nggak? Foto.
Oke, untuk FTDD boleh Oke, mengambil alih. Oke. Baik, bagi yang belum on cam, ayo on cam, kita mau foto bareng. Ayo teman-teman Oke. on cam. Yang bisa on cam, ayo on cam. Kapan lagi foto sama Sir Wilson, ayo loh. Ayo yang belum pernah ke kampus, mari on cam, kapan lagi kita? Oke, udah siap ya? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih semuanya. Thank you, Sir. Wah, mungkin PPT-nya boleh di-show lagi. Oke, berikutnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, tapi teman-teman boleh mengikrarkannya di dalam hati dan dalam keadaan tetap termute ya, biar Gigit yang pimpin di sini. Oke, mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia akan datang dan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang berikutnya, ada apa nih Kak Matt? Wah, apa nih? Ada berita ya. Cool news update. Yeay! Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman di sini kita ini kasih opportunity ke semua untuk kasih persembahan. Bagi yang rindu untuk memberi persembahan, kalian ada 3 opsi nih. Ada OVO, GoPay, dan Dana. Untuk OVO dan GoPay, kalian bisa kirim melalui akun atas nama Cool Press Unif atau Regina Clarin. Nomornya 0821 5325 1865. Sekali lagi 0821 5325 1865. Dan untuk Dana atas nama Regina Clarin dengan nomor rekening 0899 770 1780. Sekali lagi 0899 770 1780. Mungkin teman-teman tadi aku kecepatan ngomongnya, kalian bisa lihat di chat box ya untuk informasi mengenai rekening-rekening tersebut. Dan yang berikutnya ada player box. Di sini bagi teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan tapi bingung dan pengen didoakan, bisa banget untuk mengisi link player box yang akan dikirim melalui chat box, atau juga bisa langsung menghubungi line atas nama KJ Lukas, yaitu KJetro, dan juga Sarah Sipayung 21 dengan nama Kak Sarah. Oke, teman-teman. Jadi di sini cool ada komselnya. Kita ada 5 macam komsel. Ada G4J, Peka, Kombawa, Cie, dan Laut, teman-teman. Nah, untuk info kapan sih komselnya diadain, boleh kontak Axel dan Napita ya. Ada nomor WA-nya di situ, atau kalian bisa lihat di chat box. Dan ini informasi baru, teman-teman. Jadi next week kita akan adain ibadah lagi, tapi namanya bukan Friday Service, tapi Komsel Day. Jadi teman-teman, speaking of fellowship, seperti yang dikatakan Mr. Wilson hari ini, itu penting banget. Kita di Komsel Day ini ibadah di mana semua Komsel Cool bersatu untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan bonding melalui games. Jadi teman-teman harap datang dan invite
teman-teman kalian semua. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum join Komsel, it's okay. Kita nanti akan tetap welcome kalian semua, dan mungkin kita bisa taruh kalian di salah satu Komsel kami. Jadi Komsel Day itu tanggal 9 Juli jam 11. Jadi tetap itu ya, waktu dan tanggalnya tetap sama seperti Fraser. Jangan lupa join Komsil Day teman-teman minggu depan. Dan yang berikutnya, Cool juga punya Cool Store di Instagram, bisa banget langsung dicek, Cool Store Press Univ. Di sini kita ada jual banyak barang-barang lucu, yang tumbler, bisa dilihat ada gelas, ada mug, ada jaket, ada botol minum. Bagi teman-teman yang tertarik, mungkin bisa langsung menghubungi DM di Cool Store Press Univ ya. Oke, dan jangan lupa kita akan adain doper atau doa persekutuan ini setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa datang ya. Dan yang berikutnya, Cool tidak kalah juga, Cool menyediakan berbagai platform sosial media. Yang pertama ada Instagram dengan nama Cool Press Univ Official, bisa banget di-follow, dan di situ akan disebarkan info-info terbaru mengenai event, jadwal ibadah Fraser kita, dan Dopang, dan lain-lain. Dan juga Line, yaitu atas @744hwgyo, dan juga ada Facebook dengan nama Cool Press Univ. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan dan ingin merewatch nonton ulang ibadah-ibadah kita, boleh banget untuk di-subscribe channel YouTube Cool, yaitu Cool Press Univ Official. Oke, next teman-teman, kita ada hal yang baru juga nih. Jadi kita sedang open registration untuk teman-teman yang mau memiliki, yang ada kerinduan untuk melayani di Friday Service School sebagai penata layanan, khususnya untuk divisi service team. Jadi service team itu ada divisi EO, logistics, sama usher. Baru itu divisi prophetic, yaitu ada pemusik, WL, dan art atau dance. Dan divisi ketiga adalah public relations. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung apa sih penata layan. Jadi teman-teman, penata layan itu di konteks school adalah mereka yang memiliki kerinduan untuk memberi waktu, talenta, dan kemampuan untuk melayani Tuhan dan sesama melalui Friday Service School. Jadi bagi yang sudah menjadi penata layan Cool, diharap untuk tetap isi Google Form-nya ya. Dan bagi yang tidak ada pengalaman tapi ingin belajar, segera daftar teman-teman. Jadi boleh diisi dan daftarkan nama kalian pada Google Form di bawah ini ya, di Google, di chat box. Dan teman-teman jika ada pertanyaan, kalian bisa kontak Kak Merlin, Kak Angel, atau Kak Josephine. Tinggal 2 hari lagi until kita close registration. Nah, bagi teman-teman yang sudah menghadiri Friday Service kita hari ini, boleh banget untuk mengisi link absensi yang akan dikirim melalui chat box. Oke, ya teman-teman, jangan lupa ya isi untuk pendataan sekretari kita. Nah, next kita mau ngapain loh? Kok banyak banget nama-nama ini ya? Jetro, kamu di situ nggak, Jetro? Kenapa ini ada nama Aurelia, Evangli, Melanie, Teddy Wood, Jessica, Fitri? Kayaknya sih ada yang ulang tahun nih, Kak. Wow. Baik, kalau begitu aku mau minta tolong dong teman-teman yang ulang tahunnya di bulan Mei, Juni, atau Juli untuk raise hand, atau mungkin kalian bisa bilang wuh gitu. Aku tahu ada beberapa, jangan bohong. Yang ulang tahun tolong dong agak-agak bersuara. Itu tuh ada kayak nama Kak Meti ya kan, ada juga nama Jetro, terus ada nama Leo kalau nggak salah juga. Wow, banyak. Ayo dong bersuara yang ulang tahun, mana nih? Coba ke slide yang berikutnya, mungkin untuk bulan Juli kita tayangin juga ya. Nah, di situ ada lagi nih. Jadi, gimana Jetro, kita mau ngapain sekarang? Apakah kita mau ngasih mereka hadiah? Kalau hadiah kayaknya tidak dulu. Tapi agak kurang kalau nggak ada lagunya nih Kak kayaknya. Mungkin yang ulang tahun bisa open mic, atau yang nggak ulang tahun juga bisa buat kita merayakan teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Oke. Yuk open mic yuk semua, nggak apa-apa.
Oke. Tabrak-tabrakan juga nggak apa-apa. Oh, ada lagunya ya? Oke. Ada. 1, 2, 3. Keluar. Thank you. Yuk, sambil koreografi juga bisa. Gak ada menghakimi kok teman-teman. Tuh, lihat Kak Tere. Oke, thank you Jetro. Oke, baik teman-teman yang berulang tahun di bulan-bulan tersebut. Happy birthday, semoga kalian tetap sehat dan apapun dreams kalian kita serahkan kepada Tuhan dan percaya kalau masa depan kalian semua di tangannya Dia. Jadi happy birthday sekali lagi. Untuk hadiahnya sekarang cuman bisa doa ya teman-teman. Tapi kalau kita ada kayak prizesnya pasti nanti kita uruslah di belakang. Oke, thank you so much. Happy birthday semua. Oke, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa dan berterima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini Bapa, Kau telah mengumpulkan kami ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kiranya Kau berkati ya Tuhan agar apa yang telah kami dengar ya Bapa, bisa kami lakukan ya Bapa dan kami perbuat ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk lewat pembicaramu ya Bapa, Mr. Wilson ya Bapa, berkati Tuhan pelayanannya kemanapun berada ya Bapa, agar Engkau yang menyertai Bapa, dan juga lindungilah Tuhan Mr. Wilson ya Bapa dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para penata layanan yang di sini ya Bapa, Engkau yang menjamah Bapa, dan Engkau yang memberikan kekuatan ya Bapa, agar mereka bisa selalu Tuhan melayani Engkau ya Bapa dimanapun berada ya Bapa, sehingga ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang terpanggil lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kampus Presiden University ya Tuhan, untuk online ataupun offline ya Bapak, Engkau berkati Bapak untuk para mahasiswanya ya Bapak, yang mungkin sedang ada proyek ataupun yang sedang ujian ya Bapak, kiranya Engkau berkati Bapak, agar apa yang mereka perbuat selalu berhasil ya Bapak. Juga lewat mereka Bapak, kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa berbuah bagi orang banyak ya Bapak, di lingkungan sekitar kampus, ataupun di kampus itu sendiri ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dosen yang mengajar ya Bapak, dan juga para staf-staf di Presiden University, agar Kau berkati ya Bapak, Engkau melindungi mereka Bapak, dan Engkau melingkupi mereka Bapak dari segala macam virus ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk virus corona Tuhan yang sedang melanda Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau melindungi Bapak, bangsa dan negara kami ya Bapak, agar virus ini Bapak bisa segera mereda ya Bapak, bisa lebih ditekan lagi ya Bapak. Juga untuk vaksin ya Bapak, kiranya bisa penggunaannya Bapak bisa menyebar ya Bapak di berbagai wilayah Bapak dan di berbagai tempat ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak. Mari kita dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk yang berulang tahun hari ini ya Tuhan, Engkau tahu ya Bapak kerinduan mereka Bapak ke depannya apa, biarlah Engkau yang memimpin mereka ya Bapak, agar apa yang mereka harapkan Bapak bisa terwujud ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, lindungilah mereka dan sertailah mereka Tuhan kemanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin.
Now we are family, all believing seriously. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, and so do I. Happy Friday semua. Happy Friday on. Happy Happy Friday. Semangat di kelas. See you when Yang I ada. see you. Happy Friday. Friday Kak Rifan. Semangat di kelas, semangat